Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Baik, ini pertemuan kita pertama dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu Lucy Nesrika Jelita. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas teks prosedur dengan KD menganalisis struktur dan kebebasan teks prosedur. Setelah kita membahas KD ini, diharapkan kalian mampu memahami dua indikator. Yang pertama, menganalisis struktur teks prosedur, dan kedua, menganalisis kebahasaan teks prosedur. Sebelum kita mengkaji apa itu teks prosedur atau pengertiannya, kita akan membahas dulu atau memperhatikan contoh berikut yang berjudul cara membuat nasi goreng dadakan. Berikut adalah cara membuat nasi goreng dadakan. Karena namanya nasi goreng dadakan, berarti nasi goreng yang dibuat secara mendadak dan dengan bahan seadanya. Buat kalian yang mau mencoba membuat nasi goreng ini, bisa kalian siapkan bahan-bahannya serta ikuti langkah-langkahnya. Mari kita mulai. Bahan-bahan sebagai berikut: 1 piring nasi putih, 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, daun bawang secukupnya, 1 buah tomat, 2 buah cabai rawit, bawang goreng secukupnya, 1 butir telur ayam, kecap manis, 1 sendok teh garam, kaldu bubuk secukupnya. Cara membuatnya sebagai berikut. 1. Iris tomat, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. 2. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum, lalu masukkan irisan daun bawang. Kemudian masukkan nasi serta irisan tomat. Setelah itu, masukkan telur, kecap manis, kaldu bubuk, dan juga garam secukupnya. Kemudian, setelah tercampur, aduk sampai merata. Setelah merata dan kecap kering, nasi goreng dadakan siap disajikan. Nah, tolong Anda perhatikan, ini contoh sebuah teks prosedur. Apa yang Anda bisa simpulkan dari contoh ini? Ya, ciri khas dari teks prosedur adalah langkah-langkah atau cara-cara melakukan sesuatu. Jadi, ciri utama atau ciri khas dari teks prosedur disajikan sesuatu untuk mengerjakan sesuatu, untuk mencapai tujuan sesuatu dengan melakukan langkah-langkah tertentu. Mari kita lihat pengertian teks prosedur itu sendiri. Teks prosedur merupakan teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal, langkah demi langkah yang tepat secara berurut, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Biasanya, teks prosedur terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips atau tutorial untuk melakukan langkah tertentu. Oke kan Anda semuanya? Dari pengertian, ada 2 hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah cara, dan yang kedua, tujuan. Nah, cara dan tujuan itu merupakan ciri khas, ciri utama dari sebuah teks prosedur. Di sana pasti akan dijelaskan suatu langkah-langkah atau cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan. Oke. Kita lihat lanjut lagi dengan struktur teks prosedur. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap teks pasti ada susunan atau struktur yang membentuknya. Begitu juga halnya dengan struktur teks prosedur. Ada 3 struktur yang membangun teks ini. Yang pertama, tujuan atau pernyataan umum. Pada bagian tujuan atau pernyataan umum akan dibahas apa tujuan kita membuat teks atau membaca teks prosedur ini, atau tujuan yang ingin dicapai. Yang bagian kedua, langkah-langkah atau petunjuk. Langkah-langkah atau petunjuk untuk mencapai tujuan yang kita inginkan tadi. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini berhubungan dengan tujuan. Apa yang diulang?
Yang diulangnya adalah bagian tujuan. Untuk Nanda ketahui, struktur yang ketiga ini bersifat tentatif. Apa itu tentatif? Boleh ada, boleh tidak. Jadi tidak mutlak ada, Nanda. Yang harus ada adalah tujuan dan langkah-langkah atau petunjuk. Nah, kita lihat analisis dari struktur teks prosedur. Perhatikan, ini bagian umum, ini bagian pernyataan umum atau bagian tujuan. Kita baca sama-sama dan pahami ya. Setiap orang tentu ingin pulang kantor tepat waktu. Sayangnya, ada saja hal yang membuat keinginan tersebut sulit terwujud, mulai dari mengantuk hingga tidak fokus mengerjakan satu hal. Padahal, jika kita bekerja dengan tepat, pulang telat tak akan terjadi loh. Berikut 3 cara supaya kita dapat pulang tepat waktu. Nah, coba kita lihat. Apa tujuannya? Ya, ingin pulang kantor tepat waktu. Apa langkah-langkah yang diperlukan? Kita lihat bagian yang kedua, langkah-langkah atau petunjuk. Di sini kita lihat atau dijelaskan ada 3 langkah. Yang pertama, skala prioritas. Yang kedua, sedikit berpikir. Yang ketiga, istirahat. Masing-masing poinnya dijelaskan dalam hal ini ya. Anda bisa baca sendiri apa maksud dengan skala prioritas, sedikit berpikir, dan juga istirahat. Silakan baca dan pahami sendiri. Kita lihat bagian dari struktur yang ketiga, penegasan ulang yang bersifat tentatif tadi. Ini teksnya. Nah, dengan begitu, pekerjaan cepat selesai. Kita bisa pulang tepat waktu dan bisa melakukan berbagai hal lain di luar rumah. Masih ingat pernyataan umum tadi? Nampakkan hubungan antara pernyataan umum atau tujuan dengan penegasan ulang? Oke. Bagaimana Nanda? Bisa dipahami struktur teks prosedur? Mudah-mudahan kalian paham ya. Untuk mengukur tingkat pemahamannya, silakan Nanda kerjakan tugas berikut. Nah, ini tugasnya, cara menghidupkan komputer. Ini teksnya yang akan Nanda analisis. Silakan baca dan pahami. Setelah itu, silakan kerjakan tugas. Yang pertama, jelaskan struktur pembentuk teks tersebut. Yang kedua, simpulkan teks tersebut berdasarkan kelengkapan strukturnya. Yang ketiga, tuliskan hasil kerjamu dalam format berikut. Formatnya udah Ibu sediakan, tolong diperhatikan. Nah, silakan Anda tuliskan di sini. Tujuannya apa, langkahnya bagaimana, penegasan ulangnya ada enggak? Nah, setelah itu simpulkan berdasarkan kelengkapan strukturnya. Bisa dipahami Anda semuanya? Mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjut ke indikator kedua, yaitu kebahasaan teks prosedur. Nah, pada kaidah kebahasaan teks prosedur ada 5 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, kata kerja imperatif, pernyataan persuasif, kata-kata teknis, konjungsi penjumlahan, dan deskripsi alat. Apa itu kata kerja imperatif? Kata kerja yang berbentuk perintah. Kata kerja yang berbentuk perintah dan menyuruh kita melakukan sesuatu. Nanti contohnya ini kita Ibu berikan nanti. Yang kedua, pernyataan persuasif itu pernyataan yang berupa ajakan. Yang ketiga, kata-kata teknis, kata-kata khusus di bidang tertentu sesuai dengan bidang topik yang dibicarakan. Yang keempat, konjungsi penjumlahan atau kata penghubung yang berhubungan dengan penjumlahan. Yang kelima, deskripsi alat kalau ada, kalau tidak ya tidak masalah. Berarti deskripsi alat ini tidak mutlak. 1, 2, 3, 4 baru harus ada. Contoh deskripsi alat ini biasanya pada teks prosedur yang menggunakan alat-alat. Nah, coba perhatikan layar monitor. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Kata pasti mendapat imbuhan kan menjadi pastikan. Kata tunjuk mendapat imbuhan kan menjadi tunjukkan. Cerita imbuhankan menjadi ceritakan. Kata hindar mendapat imbuhan i, hindari. Kata jadi mendapat partikel lah menjadi jadilah. Ayo kita masukkan dalam kalimat apakah betul-betul membentuk pernyataan imperatif. Pastikan layar monitor Anda hidup.
Tunjukkan yang mana menurutmu benar. Ceritakan apa yang kamu ketahui. Hindari perbuatan keji dan mungkar. Jadilah siswa yang hebat. Apakah itu merupakan sebuah pernyataan suruhan atau perintah? Tentu. Nah, ini penjelasan kata-kata teknis contoh yang lain. Ini kata teknis di bidang pendidikan. Contoh kata-katanya pembelajaran, pendidik, peserta didik, adab, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan contohnya. Kemudian, setelah itu, lalu, selanjutnya, pertama, kedua, ketiga, boleh seperti itu. Oke, bagaimana Nanda? Bisa dipahami? Mudah-mudahan paham ya. Oke, biasa untuk mengukur tingkat pemahaman Nanda semua, silakan dikerjakan latihan berikut. Nah, ini ya. Silakan Nanda analisis kebahasan teks prosedur pada teks yang berjudul Cara Menghidupkan Komputer di atas. Nanti Nanda lihat lagi yang di atas ada teksnya. Cara menghidupkan komputer. Silahkan analisis. Apakah ada kata kerja imperatifnya? Dituliskan apa-apa saja. Pernyataan persuasifnya ada atau tidak? Kalau ada, dituliskan. Begitu juga dengan kata-kata teknis yang digunakan. Nah, konjungsi penjumlahan juga. Apakah ada deskripsi alat? Kalau ada, silahkan dituliskan. Oke, bagaimana Nanda? Apakah bisa dipahami? Mudah-mudahan paham ya. Tetapi, seandainya belum paham, silahkan diputar beberapa kali video ini sehingga Nanda paham. Baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.